lanjut pembelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen untuk ketua kelas. Apakah semua hadir? Hadir semua Ibu. Oke, luar biasa. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin bertanya sedikit. Apakah anak-anak pernah mengalami sesak napas? Pernah Ibu. Ya. Nah, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga kita bisa mengalami sesak napas? Bisa karena rokok Ibu, karena udara, kotor gitu. Oke, baik. Jadi jawaban kalian benar. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya Ibu akan menulis jadwal pembelajaran. Nah, jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh dan aktivitas terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia dengan mencari literatur yang sesuai dan tepat. Baik anak-anak, jadi dari jawaban kalian tadi kita akan membahasnya, di mana kita ketahui dulu pengertian dari sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh ke udara. Nah, sistem ini terdiri dari organ-organ seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang bekerja sama untuk memfasilitasi proses pernapasan. Nah, dari jawaban kalian di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Ada dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor aktivitas. Di mana faktor lingkungan terdapat polusi udara. Nah, Ibu minta kira-kira contoh apa faktor yang mempengaruhi polusi udara? Ada yang tahu? Asap kendaraan bermotor. Ya, betul sekali. Jadi contoh dari polusi udara seperti kendaraan bermotor di kota-kota besar dapat menyebabkan kualitas udara memburuk dan memicu gangguan pada sistem pernapasan. Yang berikut faktor lingkungan yang kedua seperti asap rokok. Nah, di sini contohnya seperti seorang anak yang terpapar asap rokok dari orang tuanya yang di rumah dapat mengalami batuk kronis dan juga sesak napas. Nah, kemudian kualitas udara dalam ruangan, contohnya itu seperti jika kita berada di ruangan yang tertutup dan lembab, kemudian ruangannya berjamur tanpa ventilasi yang baik juga dapat menyebabkan alergi atau infeksi pada saluran pernapasan. Kemudian ada iklim dan cuaca. Nah, iklim dan cuaca ini contohnya jika udara terlalu dingin juga dapat memperburuk kondisi penderita
seperti mereka yang bekerja di pabrik setiap hari akan menghirup debu atau bahan kimia tanpa alat pelindung dapat mengalami gangguan paru-paru. Kemudian ada olahraga. Kemudian ada faktor merokok, itu contohnya seperti yang tadi Ibu jelaskan, dan juga pola hidup sehat. Nah, di sini juga dapat kita lihat dampak buruk terhadap kesehatan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis, pneumonia, dan TBC. Nah, contohnya ini seperti seorang anak yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa mengalami batuk berdarah dan akibat TBC. Kemudian ada penyakit pernapasan kronis seperti asma dan PPOK. Dan yang terakhir ada kerusakan paru-paru. Contohnya seperti seorang pekerja tambang yang lama menghirup debu batu bara akan mengalami fibrosis paru-paru yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk bernapas. Nah, kemudian solusi untuk menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Dari sini Ibu minta coba salah satu anak untuk membaca. Jadi untuk solusi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan itu, yang pertama menghindari polusi udara menggunakan masker saat berada di lingkungan berpolusi tinggi. Yang kedua berhenti merokok, menghindari asap rokok dan berhenti merokok untuk mengurangi risiko penyakit paru-paru. Yang ketiga itu olahraga teratur, melatih paru-paru dengan aktivitas fisik seperti berenang, berlari atau yoga. Yang keempat itu menjaga pola makan sehat, konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah dan sayur untuk menjaga kesehatan paru. Yang terakhir itu menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi debu dan alergen di rumah dengan rutin membersihkan tempat tinggal. Baik, terima kasih anak Anggi. Nah, sekian materi yang disampaikan oleh Ibu. Apakah anak-anak bisa paham? Bisa, Ibu. Terima kasih. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, nah di sini Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan mengajarkan. Baik, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan sedikit. Nah, di dalam LKPD ini Ibu menyediakan salah satu studi kasus tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi di situ Ibu sudah menyiapkan link dan kalian akan menonton video tersebut kemudian menjawab pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Baik, Ibu. Ibu minta bagi dalam 2 kelompok. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke Ibu. Waktu pengerjaan Ibu kasih 5 menit. Baik, Ibu. Oh ya, bisa nanti bisa cari jawaban. Ibu ingin bertanya. Dengan solusi yang Nah, anak-anak, apakah semua sudah mengerjakan? Sudah, Ibu. Baik, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok Baik, Ibu. Jadi dari kelompok kami telah mendiskusikan beberapa faktor lingkungan berdasarkan studi kasus yang diberikan di kasus TBC di Jawa
2020. Jadi faktor lingkungan itu seperti kepadatan penduduk yang tinggi, ventilasi rumah yang buruk, kualitas udara yang rendah, serta sanitasi yang kurang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kasus TBC tersebut. Selain itu, perubahan pola hidup selama pandemi seperti tinggal lebih lama di dalam ruangan yang kurang sirkulasi udara dapat meningkatkan risiko penularan TBC. Kemudian yang kedua itu hubungan antara peningkatan kasus asma di Kota Bandung dengan faktor lingkungan Kota Bandung itu memiliki tingkat polusi udara yang cukup tinggi akibat emisi kendaraan, pabrik, serta faktor geografis yang menyebabkan polusinya itu terperangkap di dalam kota. Kualitas udara yang buruk juga dapat memicu peningkatan kasus asma, terutama bagi individu yang memiliki sensitivitas terhadap polutan udara seperti debu, asap rokok, dan gas buangan kendaraan. Demikian saudara-saudara. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bagi untuk nomor 2, hubungan antara peningkatan kasus asma dan di Kota Bandung dengan faktor lingkungan. Berikut nomor 3, aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit pernapasan seperti TBC dan asma, yaitu pertama polusi udara dari kendaraan bermotor, kemudian pabrik dan kebakaran sampah menyebabkan kualitas udara menurun dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Kemudian kebiasaan merokok baik aktif maupun pasif dapat merusak saluran pernapasan dan meningkatkan risiko terkena asma dan infeksi paru-paru seperti TBC. Yang keempat, dampak ketergantungan terhadap obat penghilang nyeri terhadap kesehatan pernapasan. Jadi penggunaan obat penghilang nyeri dalam jangka panjang, terutama obat golongan opioid, dapat menyebabkan depresi pernapasan, yaitu kondisi di mana pernapasan menjadi lambat dan tidak efektif. Selain itu, beberapa obat antiinflamasi juga dapat memicu serangan asma pada individu yang sensitif terhadap zat tersebut. Kemudian langkah-langkah pencegahan peningkatan kasus penyakit pernapasan di lingkungan masyarakat seperti yang pertama, meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi polusi dari kendaraan dan industri serta menanam lebih banyak pohon. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan sanitasi yang baik dan mengurangi kepadatan hunian. Demikian jawaban yang kami baik. Terima kasih. Saya close untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi dari studi kasus yang Ibu berikan, di situ anak-anak bisa lihat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia. Contohnya tadi seperti polusi udara dan juga asap rokok, kemudian ada kualitas udara dan juga iklim dan cuaca. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Ibu, rekan aktif. Namun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu lingkungan dan aktivitas manusia memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan sistem pernapasan. Polusi udara dari kendaraan, industri, dan asap rokok dapat merusak paru-paru dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Aktivitas fisik yang teratur membantu memperkuat paru-paru dan meningkatkan kapasitas oksigen dalam tubuh. Sementara gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan berolahraga dapat melemahkan sistem pernapasan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan yang bersih dan menerapkan pola hidup sehat sangat penting untuk mendukung kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan secara keseluruhan. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama melakukan doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Mary. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Selamat siang Ibu. Terima kasih.